Ini ada penyerangan yang TSM kepada Kang Deddy Mulyadi pakai kacamata agama. Seolah agama tidak menghendaki Kang Deddy Mulyadi. Laku Kang Deddy Mulyadi itu adalah kemusyrikan dan akan membuat wilayah Jawa Barat adalah wilayah kemusyrikan. Kata sekelompok orang yang ngaku sebagai umat Islam. Dan sekarang ini diteriakan oleh Ketua DPP FPI. Dulu FPI sudah dibubarkan, Front Pembela Islam. Sekarang dibuat lagi oleh mereka. Dan masih kelompok itu. Namanya Front Persaudaraan Islam. Yang kebetulan sekarang ketuanya adalah Muhammad bin Hussein Alatas, mantu Pak Rizik Syihab. Beliau menyerang habis-habisan Pak Deddy Mulyadi. Dan ini adalah pertaruhan harga diri. Bagi saya ini pertaruhan harga diri. Kang Deddy Mulyadi harus kita menangkan sebagai simbol perlawanan kepada mereka agar tidak terus merasa menganga di Jawa Barat khususnya. Merasa bahwa wilayah Jawa Barat itu adalah wilayah milik mereka. Dan catat baik-baik ya, mereka bukan perwakilan umat Islam Jawa Barat keseluruhan, bukan. Karena seringkali di berbagai ceramah, di berbagai kesempatan mereka selalu mengklaim sebagai seolah-olah perwakilan umat Islam, perwakilan ulama-ulama umat Islam dan lain sebagainya. Itu yang mereka selalu gemboskan kepada masyarakat awam agar ikut gerakan politik mereka. Tujuannya satu, kepentingan politik. Catat baik-baik, kepentingan politik. Bukan untuk urusan agama. Oke lah, tanpa panjang lebar. Kita akan jabarkan nanti setelah ini. Dengarkan dulu nih. Ya Rob, berikan saya pribadi kesabaran di dalam mendengarkan orang yang sedang ngoceh ini ya Rob. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya, tantangan iman di zaman sekarang saya mau tanya besar atau kecil? Yang sering ngerusak iman umat ada atau tidak? Ayah apa loba? Ayah apa loba? Apalagi di Purwakarta, betul? 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 Saya mau tanya, di Purwakarta yang sering menebarkan kesesatan ada tidak? Ada tidak? Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Takbir! Saya mau tanya kepada kalian semua, wahai warga Jawa Barat absen di sini, siapa saja, dari mana aja kalian. Saya mau tanya kepada kalian, rela tidak warga Jawa Barat dipecah belah oleh si Muhammad Hussein Alatas ini? Rela tidak? Rela tidak kita dipecah belah oleh orang yang punya kepentingan politik mengatasnamakan agama, mengatasnamakan umat Islam? Rela tidak? Kira-kira yang seperti ini lawan atau diam kan? Lawan atau diam kan? Lawan atau diam kan? Udah, kita pakai kalimat dia untuk mengutuk dia, menyerang dia, membalikan bahwa kalimat itu mestinya kepada dia. Kita semua warga Jawa Barat yang mesti melawan orang yang memakai jubah agama, lalu kemudian memprovokasi, membelah masyarakat, berkamuflase seolah mewakili atas nama umat Islam yang diserukan seluruh umat Islam Jawa Barat. Padahal tujuannya demi kepentingan politik FPI. Udah. Dan FPI bukan mewakili seluruh umat Islam. Bukan hanya sekelompok kecil saja yang selalu mengklaim atas nama mewakili umat Islam. Dan kita harus gugat sama-sama bahwa klaiman itu dusta. Ini mereka-mereka itu jago ngeklaim loh. Jago ngeklaim. Kita harus tahu wataknya. Simbol-simbol itu mereka mainkan. Simbol imam besar umat Islam mereka mainkan. Simbol jenderal umat Islam mereka mainkan. Hanya simbol. Tujuannya, faktanya, enggak. Dia bukan jenderal umat Islam. Dia bukan imam besar umat Islam. Dan dia gerakannya bukan mewakili seluruh kepentingan umat Islam. Catat baik-baik. Ini penting sekali. Karena mereka selalu berkamuflase, memakai kalimat-kalimat dan simbol-simbol itu. Lanjut ya. Saudara, iman di zaman sekarang luar biasa cobaannya. Begitu besar cobaannya. Makanya apa yang mampu menjaga iman umat, apa yang mampu untuk menjaga iman di tengah-tengah masyarakat, tidak lain tidak bukan adalah majelis ilmu, dekat
dengan ulama, betul? Saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap ramaikan majelis ilmu? Siap taat komando ulama? Takbir. Yang kedua kata Ibnu Ibad, saudara, bukan cuman iman di zaman generasi sahabat kuat. Yang kedua, syariat di zaman sahabat diterapkan. Sedangkan di zaman kami, yaitu generasi abad ke-8, syariat nggak semua diterapkan, saudara. Kalau di zaman generasi ke-8, masih dalam generasi mutaakhirin, saudara, syariat udah nggak sempurna diterapin. Apalagi di zaman sekarang, betul? 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 Saya mau tanya, di Indonesia apakah seluruh syariat Islam sudah diterapkan? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Belum, saudara. Terus kalau kemudian syariat nggak lengkap diterapkan, saya mau tanya, akhlak umat bisa rusak tidak? Iman umat bisa rusak tidak? Bisa rusak tidak? Bisa, sudah. Kalau semua syariat ini belum diterapkan di republik ini, maka akhlak umat bisa rusak atau tidak? Iman umat bisa rusak atau tidak? Tujuan ente untuk menegakkan syariat ya? Ketahuan. Halo pemerintah, halo Pak Prabowo, presiden kita yang baru. Tujuan mereka jelas ingin menegakkan syariat Islam, versi lain daripada khilafah ala HTI, dan jelas itu bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 1945, konsensus bersama para pendiri bangsa. Mau dibiarkan terus, Pak? Akhlak umat bisa rusak, iman umat bisa rusak. Sadar nggak? Hussein Alatas di dalam konteks ini sedang merusak akhlak umat, sedang merusak iman umat. Sok merasa paling beriman, sok merasa paling berakhlak. Di mana akhlaknya? Di mana imannya? Tujuan dia politik. Lalu kemudian dia mengadu domba sesama umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad SAW dengan tujuan politik. Udah, ente jangan ngomong-ngomong ini tujuannya demi kemaslahatan umat, menjaga akidah umat dan lain sebagainya. Jangan. Ente nggak bisa menipu kita. Hussein Alatas, stop. Ente nggak bisa menipu kita. Kita tahu tujuan ente politik, bos. Ini sedang merusak dia. Iman umat bisa rusak, akhlak umat bisa rusak. Dari kelompok dia yang selalu merusak akhlak masyarakat. Dengan politik, mereka rela menghina, memfitnah, mengadu domba masyarakat Jawa Barat. Kan bajingan. Dia sedang merusak akhlak umat. Impactnya apa sih? Saya sebagai orang beragama loh. Saya sebagai orang Islam loh. Mendengarkan macam seperti ini, akhlak saya Astagfirullahaladzim. Dan masyarakat yang lain, saya kira mendengarkan ocehan model beginian, apakah menjadi baik akhlak masyarakat? Enggak. Emang tolol gitu masyarakat Jawa Barat? Bajingan. Apalagi dilakukan berbagai macam upaya. Makanya pantas, saudara, Nabi pernah mengingatkan, Nabi sudah pernah mengingatkan akan datang satu masa. Nabi mengatakan kepada umat, badiru bil amali salihah. Hei umatku, segerakan kalian melakukan amal-amal saleh. Emangnya kenapa ya Rasulullah? Karena akan datang fitnah, fitanan kaqita'il lailil mudhrim. Akan datang fitnah yang fitnah tersebut akan seperti gelap gulitanya malam. Saya mau tanya, kalau malam gelap gulita tanpa ada cahaya, apa bisa ngebedain warna putih dengan warna hitam? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Nggak bisa, saudara. Nabi kasih gambaran, ntar akan datang satu zaman, dia dengan berbagai macam argumentasinya, kemusyrikan dianggap sebagai kebudayaan, kemusyrikan dianggap bagian daripada peninggalan leluhur. Mereka akan mengemas berbagai macam apa-apa yang merusak daripada keimanan umat dengan dasar kearifan lokal, dengan dasar ini adalah peninggalan leluhur sejarah yang ada di wilayah masing-masing. Saya mau tanya, yang Nabi sampaikan 1400 tahun yang lalu, saat ini di negeri kita, di provinsi kita, di wilayah kita, saya mau tanya, yang suka buat fitnah menebar kemusyrikan ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Makanya Nabi kasih tahu, badirul bil amal, buru-buru segera beramal, jangan tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda ngaji, entar sok, entar aja, tunggu tua dulu. Saya kan masih muda.
umur saya kan masih banyak. Mabok dulu, mabok dulu, mabok. Hati-hati, dia sudah menyenggol kebudayaan kita, dianggap musyrik. Apa? Mana? Kebudayaan yang ente anggap musyrik itu mana? Yang mana? Yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Terus budaya yang mana yang mesti kemudian dijunjung tinggi? Yang tidak musyrik? Budaya Tarim, budaya Yaman, budaya para kabaib. Sadar gak ketika Taufik As-Segaf ngomong bahwa barang siapa orang yang mengikuti Al-Quran tetapi tidak ikut Habib, dia akan tersesat. Menganggap bahwa kelompok habaib ini lebih tinggi daripada Al-Quran. Kira-kira yang seperti ini biarkan atau lawan? Kelompok yang model beginian biarkan atau lawan? Lawan, saudara. Hati-hati, ini provokasi. Ini harus kita lawan sama-sama oleh warga Jawa Barat. Kita harus ada kesadaran full untuk melawan orang-orang seperti ini biar tidak memecah belah di momentum Pilgub Jawa Barat. Ini adalah PR bagi kita semua untuk menyatukan sama-sama suara di dalam melawan kelompok ini yang merasa besar di Jawa Barat, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Jawa Barat tidak seperti yang kelompok ini bayangkan, bahwa orang di luar sana, di luar Jawa Barat itu tidak menganggap bahwa Jawa Barat memang bisa dikendalikan oleh kelompok-kelompok model beginian. Ya, kita buktikan, saatnya kita membuktikan kepada dunia. Tujuan dia politik kok. Makanya ketika saya mendengarkan dia, yang timbul di pikiran dan hati saya itu bukan lebih dekat kepada Allah dan Rasul. Ingin ngamuk, ingin marah-marah. Karena jelas ucapan-ucapan dia itu penuh dengan hasutan, penuh dengan fitnahan, dan itu bukan tugas ulama untuk menyebar hasutan, fitnahan, provokasi dan lain sebagainya, bukan. Apalagi impactnya menjadi umat itu darahnya mendidih, hatinya mendidih, bukan. Itu bukan tugas ulama. Tugas ulama mendinginkan pikiran dan hati nurani umat. Yang model beginian itu manusia tapi rupa iblis. Tugas-tugas iblis dia lakukan. Apa? Memprovokasi. Apa? Membangkitkan emosi masyarakat, membangkitkan amarah masyarakat. Dan saya percaya ini adalah bentuk keblunderan mereka ya di dalam urusan memenangkan calon yang mereka dukung. Mereka mendukung Ahmad Syaihu, udah jujur aja. Kita akan lihat reaksi masyarakat Jawa Barat nanti saat pemilihan, siapa yang akan menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.